Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak MA Al-Idadiyah kelas 12. Kita sekarang belajar tentang ilmu Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan Dr. Muhammad Ali As-Sobuni. Kita sampai pada bab Kaifa talaqqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana. Kaifa, bagaimana, talaqqa, menjumpai siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana, yang Al-Qur'an. Jadi pembicaraan besarnya kita masih dalam hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Nah, ini masih terkait dengan pentahapan turunnya Al-Quran. Bagaimana Nabi menjumpai Al-Quran? Talaqqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana biwasitati aminil wahyi ay Jibril alaihissalam. Nabi menjumpai Al-Quran dengan lantaran kurir atau yang terpercaya atau yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kalau dikerenkan bahasa menjadi Gabriel. Kalau dalam bahasa Arab disebut Jibril, kalau dalam bahasa Ibrani disebut Gabriel. Jibril, adapun Jibril, talaqqahu an Rabbil Izzati Jalla wa Ala. Sedangkan malaikat Jibril mendapatkan Al-Quran itu atau mendapatkan firman itu dari Allah Azza wa Jalla. Apa tugasnya malaikat Jibril? Walaysa li Jibril al-amin siwa tablighi kalamillahi wa ihaihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kewajiban bagi Jibril, sosok yang terpercaya, selain menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain menyampaikan firman Allah dan wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iha itu wahyu, mewahyukannya. Fallahu jallat hikmatuhu, sedangkan Allah yang maha agung hikmahnya atau ilmunya, qad anzala kitabahu al-muqaddas ala khatami anbiya'ihi biwasitati aminil wahyi Jibril alaihissalam. Adapun Allah Azza wa Jalla yang agung hikmahnya telah menurunkan kitabnya yang disucikan kepada pamungkas para nabi dengan perantaraan pembawa wahyu yang terpercaya, yang oleh Allah dipanggil dengan nama Jibril. Kemudian wa'allamahu Jibril lirrasul. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaghahu ar-rasulu li ummatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya. Jadi tidak disimpan sendiri. Tidak disimpan. Kitman. Lawannya kitman adalah tabligh. Ya, tabligh. Nah, menyampaikan. Jadi Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak bersamanya. Kemudian generasi sahabat ini
menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in secara turun-temurun sampai ulama salaf, sampai ulama modern, sampai kepada kita sekarang. Karena itu jangan pelit membacakan doa minimal surat Al-Fatihah kepada para ulama yang sudah menjadi perantara sampainya ilmu Allah kepada kita. Itu namanya tongkat estafet dari generasi ke generasi. Nah, kalau tidak ada ulama, bagaimana? Ya kokot agomo. Siapa ulama itu? Ya sampean ini calon ulama. Kalau sampean tidak jadi ulama, kokot agomo ini. Dengarkan. Jangan tengok-tengok. Kalau tidak ada ulama, kokot. Bayangkan misalnya pada hari ini, sekarang ini tidak ada orang yang gelem mulang. Banyak orang pintar tapi nggak mau ngajar gara-gara tidak dibayari, atau gara-gara males mengajar. Para ulama mogok mengajar. Masa ada para ulama mogok mengajar? Tidak ada ya. Nah, tugas sampean nanti. Tapi tahu nggak resikonya jadi guru itu nggak ada uangnya. Guru dalam tulisan pego itu ada tulisannya .2, titik berapa? .3 di bawahnya ya. K dikasih .3, dikasih wawu, jadi apa? Guru. Kalau nggak ada uangnya jadi apa? Guru. Nggak ada titiknya itu jadi guru. Makanya anak-anak jangan pernah mengajarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan niat mencari uang. Kalau mengajar niat mencari uang, tidak ada apa-apanya. Bayangkan guru-guru bangun tidur subuh sampai jam segini, ini sudah sibuk mengajar. Ya habis subuh sibuk mengajar. Habis itu siap-siap mandi, sarapan, sholat duha, terus langsung mengajar. Bayangkan atau bandingkan dengan orang tuamu misalnya, atau saudara-saudara kita yang ada di pasar, jam segini sudah dapat apa? Sudah dapat uang dari dagangannya. Guru-guru kadang tidak sempat sarapan, ya toh? Mulangi saben dino, tapi gajinya sak piro? Nunggu 1 bulan. Itu pun sedikit sekali. Mengajarnya 1 bulan, digajinya berapa? Senilai 1 minggu. Yang 3 minggunya gratis. Nah, kalau mau tahu hitung-hitungan sama Pak Ningindi sama Mbak Ninda, atau di semua sekolah, di semua madrasah, atau semua sekolah umum juga begitu. Nasibnya guru itu Masya Allah. Nah sekarang baru mulai dipikirin guru-guru, terutama guru-guru di swasta yang belum sertifikasi, belum P3K. Masya Allah. Saya itu mengajar puluhan tahun, baru pernah mendapatkan rasanya uang dari pemerintah itu tahun 2008 dengan sertifikasi. Padahal saya mengajar itu sejak tahun 88. Berapa tahun itu? 20 tahun ya. Mengajar 20 tahun baru rasanya mendapat uang pemerintah dari sertifikasi. Ya 1 bulan berapa? 1 juta atau 1,5 juta kayak gitu. Ya itu, saya itu sampai begini ya rasanya dapat ongkos mengajar gitu, yang selama ini tidak pernah terfikirkan. Tapi bagi saya
ada uang atau tidak ada uang, digaji atau tidak digaji, itu bukan persoalan. Yang penting anak-anak gelem diulang. Karena apa? Dalam rangka titip agama. Apa? Titip agama, titip ilmune Gusti Allah. Karena apa? Ilmu itu tongkat estafet, mulai dari nabi, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, sampai ulama salaf, sampai ulama kholaf, sampai ulama-ulama yang sekarang, sampai kepada kita, dan sampai nanti jadi ulamanya. Sadar enggak itu? Sadar enggak? Ya harus sadar. Harus sadar. Nah, kalau tidak sadar namanya semaput. Ayo dibangun kesadaran itu. Nah, nanti kalau tidak ada ulama, generasi zaman misalnya nanti hanya dulinan teknologi, keilmuan, keulamaan tidak kesentuh, anak sampean itu nanti tidak ada yang ngulang. Dan nanti pada saatnya guru ngaji itu harganya akan mahal, karena tidak semua orang gelem mulang. Yes, ulangan dewe rasakno dadi gurune anak itu kayak apa? Rasakan. Ngene ambek wong tuane enggak mampu mendidik sendiri, diserahkan kepada kiainya pesantren, diserahkan kepada madrasah, kemudian di madrasah bermalas-malasan, tidur saja misalnya. Betapa khianat kepada orang tua, betapa khianat kepada agama. Anak-anak yang karakternya malas-malas seperti itu, naudzubillah. Kamu mau khianat apa tidak? Khianat kepada siapa? Khianat kepada siapa? Kepada siapa? Khianat kepada siapa? Bunyi. Pada orang tua. Pada siapa lagi? Guru. Pada siapa lagi? Rasulullah. Dan khianat kepada Allah. Kenapa diarani khianat? Karena kalian kan sudah melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah kok enggak gelem mensyiarkan agamane Gusti Allah, namanya khianat. Waduh karo orang jatuh cinta, wis I love you, wis dilamar, wis dinikah, terus diselingkuhi. Atau wis dilamar tapi enggak jadi dirabi. Nah itu kan khianat namanya. Wong wis syahadat, wis berjanji, kok enggak dilakoni, khianat. Hati-hati ya. Bentuk pengkhianatan kepada agama itu banyak macamnya. Kamu yang malas-malas ini, khianat kamu pada orang tua, pada guru. Jangan dikira bolos sekolah itu sama dengan apa? Khianat. Diamanai oleh orang tuanya, disangoni. Rumangsane orang tuanya itu dari rumah itu wis anakku mene pintar jadi ulama, wis di pondok ngaji terus 24 jam enggak tahu turu. Perasaannya seperti itu. Ternyata prek. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya anak-anak ya. Yes. Jadi Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Menyampaikannya yubalighuhu kama sami'ahu anillahi ta'ala. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dia dapat dari Allah. Dasarnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Maknane wis seru kabeh gak usah dimanani. Wa qala ta'ala fi wasfihi aidan, dan Allah mensifati siapa?
malaikat Jibril dalam ayat yang lain, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudirin. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 193 194. Nah, hakikat firman atau kalam yang dibawa itu apa? Amma haqiqatul kalam, adapun hakikat dari pembicaraan atau kalam yang dibawa, wa haqiqatul munzil, dan wa haqiqatul munzal, dan hakikat yang diturunkan iku fa innama huwa kalamullah wa tanzilu rabbil alamin, dan diturunkan dari sisi Allah, Tuhan semesta alam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Surat apa? An-Naml ayat 6. Wa qad kana sholawatullah, dan adalah Nabi Muhammad, wa qad kana sholawatullah alaih, dan adalah Nabi Muhammad salam sejahtera baginya, yu'ani 'inda nuzulil qur'ani syiddatan, dia mendapati apa, kemeringet gitu ya. Syiddah itu kayak rekoso, kemeringet ketika turunnya wahyu, insyaallah. Jadi koyok nerima beban berat. Sampean kalau nerima beban berat gimana tangannya? Sampai begini-begini ya. Oh, sampai goyang awake. Saking apanya? Beratnya, masyaallah. Wa kana yuhabilu ayujhida nafsahu min ajli hifzil Qur'an. Ya. Dan adalah Nabi berusaha semaksimal mungkin ya untuk menguatkan dirinya ketika menerima Al-Quran, untuk dihafalnya, untuk dijaganya. Bagaimana caranya Nabi menjaga Al-Quran? Perhatikan, sama dengan kalau sama menjaga ilmu ya. Bagaimana caranya? Fayukarrirul qiraah ma'a Jibril. Nabi mengulang-ulang bacaan bersama malaikat Jibril khina yatlu alaihil Quran. Ketika malaikat Jibril membacakan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampean ya kalau habis diajar itu diulang-ulang apa tidak? Nah, oke. Kecerdasan Nabi itu 900 sekian. Nah, apa istilahnya itu? Kecepatan. Kecepatan ya kayak mungkin sekarang itu kecerdasan itu 950. Kita itu manusia biasa itu 2,5. Nah, Kanjeng Nabi yang hampir sempurna otaknya itu mesewu sempurna ya sangat seket Kanjeng Nabi. Kita 2,5. Seapamnya, sak pucuk, apa orang Jawa bilang sak pucuke kuku ireng. Ya toh? Kuku hitam itu kan sedikit, tapi masih sak pucuke. Saking sedikitnya kecerdasan kita. Nah, bayangkan Nabi Muhammad SAW yang diberi kecerdasan oleh Allah begitu sempurna, ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril, gimana Nabi? Serius apa tidak? Apakah tidur seperti itu? Seperti tidur itu. Nah, jangan tidur. Nabi itu membacanya berulang-ulang. Kapan dia berulang-ulang? Di depan malaikat Jibril. Lah kok sampean turu-turu? Padahal kecerdasannya mek 2,5 dibanding Kanjeng Nabi. Nah, betapa konyolnya kita itu ya. Halo anak-anak, sadar enggak ini?
Kanjeng Nabi yang begitu cerdas, celelek kabul. Kamu udah nggak bisa celelek bisa. Oh tambah, nggak bisa ping itu nanti ya. 2,5 itu manusia yang cerdas. Nah kita yang tidak cerdas 0, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Kalau Nabi mengulang misalnya 10 kali, kita harus 1000 kali untuk mengejar ketinggalan. Padahal anak-anak sampai pondok apakah bukunya dibaca, kitabnya? Yes, aku nggak tahu. Jangan mengkhianati diri sendiri, jangan mengkhianati masa depan, jangan mengkhianati orang tua, jangan mengkhianati guru. Ya, bangun kesadaran untuk diri sendiri, untuk kamu, untuk kamu. Nanti guru-guru kamu, orang-orang tahu kamu sudah di alam barzah itu tersenyum melihat anak-anaknya itu mengajarkan ilmu. Titip ilmu anak-anak. Makanya kenapa ibu ngoyo sampean bu gaya rek turu, bu gaya rek males. Titip ilmu, titip agama sih sudah dijaga oleh Allah. Tapi bagaimana dengan pemeluk ajaran Allah, pemeluk Islam ini bahaya kalau pemeluk Islam tidak menguasai agamanya, tidak mengerti ajaran agamanya. Sering saya sebut beberapa kitab antara lain Al-Islam Mahjubun bil Muslimin. Ini Muhammad Abdul. Islam itu menjadi redup karena orang-orang Muslim yang tidak ngerti ajaran Islam. Ada lagi kitab yang juga sering saya sebut Al-Islam baina jahli abnaihi. Ini abna. Kita ini abna. Al-Islam baina jahli abnaihi wa ajazi ulamaihi. Islam di antara kebodohan. Iku lek diterjemahno keras. Tapi kalau diterjemahno alus-alus kira-kira Islam di antara ketidaktahuan pemeluknya terhadap ajaran Islam dan lemahnya para ulamanya. Kok bisa ulama itu lemah? Iya. Mau dakwah, gelem berdakwah, nek dibayari. Gelem mulang nek dibayari. Nah, misalnya. Atau ada orang berkepentingan supaya orang itu secara politik mendukung dia. Nah, kemudian dikasih uang sebanyak-banyaknya untuk mendapat dukungan politiknya. Dukungan politik itu melanggar syariat, tidak Islami. Nah, ini juga menyebabkan ulama itu jadi lemah. Makanya hadis-hadis Nabi itu banyak sekali tentang menyifati orang-orang ulama, menyifati hakim-hakim yang akan datang itu. Dulu Nabi pernah mendahulukan. Jadi ketika ulama itu nggak pinter, kemudian mereka berfatwa, diceluk ulama tapi nggak pinter. Nah gimana jadi ulama? Ya saking gak ono ulama. Istilahnya kucing-kucing diraupi. Ya, kucing-kucing diserbani. Kerucil-kerucil dijubai. Jadi kayak ulama. Kemudian jadi tempat bertanya gimana hukumnya ini, gimana hukumnya perkara ini, perkara itu, perkara yang lain. Kemudian dia nggak ngerti ngaji banyak, nggak ngerti ilmu keislaman yang banyak, nggak ngerti ilmunya Allah yang banyak, yang cukup. Kemudian mereka berfatwa. Bagaimana akibatnya? Katanya Nabi, dolu sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Populer kan hadis itu? Dan banyak selain hadis itu, Masya Allah. Makanya titip agama ini. Kanjeng Nabi itu mengulang-ulang bacaan yang diajarkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Kenapa diulang-ulang? Khosyatan ayan sahu
ayudayya alaihi syai'un minhu. Bukan. Au yudhi'a alaihi syai'un minhu. Atau au yudhi'u alaihi syai'un minhu, atau khawatir kalau dia itu Kanjeng Nabi itu lupa, khawatir lupa atau khawatir ada yang tersia-siakan sesuatu itu apa? Ya satu huruf atau satu kalimat dari Al-Qur'an. Ojo ono sing kececer. Gitu ya. Fa'amarahullahu ta'ala bil insati was-sukuti 'inda qiraati Jibril alaihi. Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi itu diam dulu ketika Jibril membacakan Al-Qur'an kepadanya. Jadi ketika Jibril membaca, Nabi disuruh diam oleh Allah. Nah, sama niku nek waya gurune muni, gurune mulang ya apa? Diam. Ini sebetulnya Allah tidak hanya ngajari kepada Nabi Muhammad, tapi Allah ngajari kita. Nah, malaikat Jibril kan disuruh oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menjadi wasilah. Katakanlah menjadi guru dalam tanda petik ya. Untuk menjadi gurunya Nabi Muhammad. Tapi guru dalam tanda petik, karena hakikat gurunya Kanjeng Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Jibril ini sebagai wasilah saja. Perantara Rasul ya, utusan. Nah, ketika utusan ini datang itu Nabi Muhammad itu diutus diam oleh Allah, gak boleh ngomong. Aku ya utusannya abahku. Abahku utusannya Mbah Bae, Mbah Abai utusannya Mbah Wahab, utusannya Mbah Bae, kayak gitu. Watma'annahu, dan Allah menenangkan hatinya Nabi Muhammad. Tenang Muhammad, ojo kesusu. Nek pas diulang oleh Jibril kamu tenango, menengo, ojo ngomong, ojo nirokno. Karena apa? Bi annahu ta'ala sayaj'alu hadzal Qur'an mahfuzan fi sadrihi. Karena Allah Ta'ala akan menjamin Al-Qur'an ini terjaga di dalam dadamu. Kalau Kanjeng Nabi yang dijaga oleh Allah saja berulang-ulang, khawatir lupa, menirukannya itu berulang-ulang, apalagi kita. Karena itu kata Allah, karena dijaga oleh Allah di dalam ingatannya, di dalam dadanya, di dalam pikirannya, wala yata'ajjal fi amrihi. Kamu enggak usah gupuh-gupuh di dalam menerima gak usah gupuh-gupuh di dalam menerima wahyu. Wala yajhadu nafsahu fi talaqihi, dan jangan terlalu menyengsarakan dirimu di dalam menerima wahyu. Menyengsarakan itu bagaimana? Yo maksudnya merasa berat sampai mengkek-mengkek gitu ya. Ini berat dalam arti bukan fisik ya, tapi ini adalah terkait dengan wahyu. Bagaimana Allah berfirman? Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, jangan keburu-buru di dalam membaca Al-Quran pada saat diajari oleh Jibril sebelum ayat itu sampai pada yang terakhir ya. Kalau kamu khawatir lupa, khawatir tidak bisa menirukan yang benar,
Kamu cukup doa saja. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah ini. Saman pernah berdoa Rabbi zidni ilma? Gimana doanya? Rabbi syrahli mana zidni ilmanya? Ya di situ ada sih tersirat zidni ilma, tapi bukan itu. Mana? Ya pokoknya sama niku nek katene nek mari salat aja lah. Donga cara Jawa wis gak angelan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Gimana itu doanya? Barak TK lo iso. Doa itu loh yang kalau mau masuk sekolah itu dibaca. Loh, kok lali piye? Dia piye? Gak tau ndonga mangane yo, gak iso cerdas. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bacalah tiap hari, tiap saat. Dalam saat kesulitan langsung doa itu Al-Fatihah kepada pengarangnya, Al-Fatihah kepada gurunya. Kenapa ya aku kok sulit ini? Satu kata itu, ibu ketika menerjemah buku itu, satu kata saya secara lafziah paham, tapi secara maknawiah saya nggak paham. Saya Fatihah kepada Masyayikh Barul Ulum, saya Fatihah kepada pengarang ini kitab Al-Fatihah, diberi pahaman oleh Allah, insyaallah. Langsung itu paham, subhanallah. Jadi saya pengalaman seperti itu. Barangkali anak-anak punya pengalaman tersendiri, silakan. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Kalau kamu belum pernah mengalami pengalaman spiritual, ya panjenengan durung pernah nglakoni. Ya. Belum pernah apa? Belum pernah nglakoni. Ada sing durung tahu nglakoni kepengen pinter, durung nglakoni cinta ilmu itu, ibu bisa melihat dari sorot matamu aja, ibu bisa. Nah, kira-kira tak kilan itu insya Allah paling ada nilai ini sakmene insang. Tak padakno karo hasil kerjanya. Tidak jauh dari itu, paling 0, karena dari sorot mata seseorang itu bisa dilihat. Oh iki durung cinta nanggone ilmu. Oh, anak ini belum terbentuk karakternya. Itu guru itu tahu, semua guru tahu. Ya, punya feeling. Itu ya. Rabbi zidni ilma. Ini tidak hanya mengajari kepada Nabi Muhammad Allah itu, tapi juga mengajari kepada umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Wa amma takafulullah ta'ala lahu, adapun olehnya Allah menjamin kepada Nabi Muhammad bil hifzi, dengan kemampuan untuk menjaga Al-Quran di dalam hatinya. Faqad jaa'a fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, hal itu telah datang di dalam firman Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alayna bayanah. Ini surat apa? Kalau mau tahu terjemahnya secara lengkap atau tafsirannya, silakan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Waqad kana Jibril, dan adalah malaikat Jibril iku yudarisun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ngajak deresan dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana ing Qur'an kapan? Fi Ramadan. Di dalam setiap bulan Ramadan itu khatam. Khatam sak dudukan apa rong dudukan? Sak dudukan ya. Fayanzilu maka turunlah siapa Jibril ala Rasulillah kepada Rasulullah SAW wa yastami'u lahu al-Qur'an, dan Jibril nyemak bacaan Qur'ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, salah. Wa yastami'u, dan Nabi memperdengarkan, Nabi semoco iki lahu kepada Jibril memperdengarkan Al-Qur'ana ing bacaan Al-Qur'an. Jibril sama-sama aku ya. Faqara'a maka membaca siapa ar-rasul baina yadayhi, di depannya malaikat Jibril. Wa Jibril yastami'u, dan Jibril mendengarkan dengan seksama. Dan kemudian gentenan wa yaqra'u, dan membaca siapa Jibrilu, malaikat Jibril, wan nabiyyu yastami'u, dan Nabi juga mendengarkan dengan seksama. Wa hakadha, demikianlah yudarisuhu fi kulli Ramadan. Nabi dan malaikat Jibril itu saling tadarus, saling menyimak fi kulli Ramadan, pada setiap bulan Ramadan. Manuzila, apa yang telah diturunkan minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, marrotan wahidatan, sekali dalam satu bulan Ramadan. Adapun sebelum wafatnya Nabi bagaimana? Apakah tetap sekali? Nah, tidak. Ini ada keterangannya. Wa qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum wafatnya Nabi, nazala turun alaihi kepada Nabi siapa? Jibril, marrotaini ing 2 kali, fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan. Fadarasahu al-Qur'ana, maka mereka tadarus Al-Qur'an bersama-sama. Hatta laqad sya'ara alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi itu merasa ada sesuatu yang janggal. Min nuzuli Jibril marrotain alaihi, tentang turunnya Jibril 2 kali kepada Nabi. Nabi merasa apa? Merasakan bidunuwi ajalihi, dengan dekatnya ajalnya. Loh, biasa nih Jibril ini hanya sekali turun dalam satu Ramadan, tapi kok ini kok sampai 2 kali. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Kok sampai 2 kali? Bagaimana ini? Nabi merasa, ketoke aku iki wis meh di Aisyah, aku ketoke wis meh. Biasanya malaikat Jibril itu kok sekali turunnya dalam bulan Ramadan untuk semaan, tapi kok iki turun 2 kali. Wa qala li Aisyah radhiyallahu anha, inna Jibril kana yanzilu alayya fayudarisunil Qur'an marratan wahidah fi Ramadan. Nah, sekarang ini waqad nazala alayya hadzal am marrataini. Berapa? 2 kali. Wa ma arafiya illa qad iqtaraba ajali. Aku merasakan hal ini tidak lain adalah menunjukkan dekatnya apa? Ajalku. Waqad kanal amru kadzalik, ternyata memang menjadi kenyataannya seperti itu. Faqadin taqola, dan telah berpindah siapa Nabi fi dzalikal am, pada tahun itu juga, ila jiwari rabbihi sallallahu wasallamu alaihi, kepada kepangkuan Tuhannya. Faqadin taqola dia, maka Nabi kemudian segera
berpindah gimana? Ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang soleh, apalagi Nabi, orang soleh saja itu tahu kalau akan mati ya. Nah, sudah pernah saya terangkan itu. Itu namanya busyro. Apa? Busyro. Berita bahagia. Biasanya ngajak senyum. Mungkin suaminya yang soleh sudah wafat, atau mbah-mbahnya yang soleh, atau Nabi Muhammad yang soleh. Nabi Muhammad yang rawuh dengan tersenyum. Gak ngendikan apa-apa. Ya datang saja. Dan orang yang didatangi tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad sudah datang. Dengan wafatnya Nabi, wangqoto'a dan terputus, biwafati dengan wafatnya Nabi, opo nuzulul wahyi, turunnya wahyu. Oke, anak-anak sedikit bercerita. Dulu Abah Nas, ini doa dari Mbak Yai Wahab, kalau ingin panjang umur itu bacanya apa? Laqad ja'akum apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ba'da maghrib dan ba'da subuh, ini 9 kali. Nah, sama juga sudah baca itu nanti dipanjangkan umurnya. Kalau misalnya umurnya gak dowo tapi berkah, panjang dalam bentuk barokah. Punya anak soleh, niru wong tuane, pinter niru wong tuane. Pokoknya berkah. Hartanya juga berkah, semuanya jadi berkah. Jadi panjang, gitu ya. Apa? Berkah. Sekalipun misalnya pendek tapi berkah. Nah, kata abahku begini, ini katanya Mbak Yai Wahab, dengarkan, kamu kan gak ketemu Mbak Wahab. Nah, aku ketemu, tapi aku masih kecil. Jadi aku umur 7 tahun atau 8 tahun. Aku ikut ngaji, tapi belum paham. Pokoknya ikut ngaji aja. Jadi aku sudah tak niati berguru, tadi santri ini Mbak Wahab. Masih kecil. Tidur di pangkuannya mbak-mbak yang besar-besar itu. Mbak Yai Wahab itu kan sudah wutung, sujanya itu. Nah, kalau baca itu hafal tafsir Jalalain itu. Hafal gak kadek ndelok mek merem. Golek lah. Tok ndi mau? Ngene mbak-mbak atau mas-mas itu ini kayak gitu satu kata saja. Mbak Yai sudah berjalan. Nah, kata abahku ini katanya Mbak Wahab. Iki yo Rul engko amalno nek kepengin dawa umur. Nah, abahku yo gak pendek-pendek banget tapi yo gak panjang-panjang banget 64. Jadi panjang aku ini alhamdulillah. Nanti kalau kita mau mati, Nabi Muhammad itu datang. Kalau kita rajin baca itu, ya, datang itu rawuhnya itu ngendikan apa? Umatku, sampean gak kepingin ketemu aku ta? Nah. Apa artinya itu anak-anak? Kok moco iku terus? Kok njaluk umur panjang terus? Gak kepingin ketemu aku ta? Mergo lek sampean mati iku ketemu aku. Nek wis ngono iku kongkon leren. Pertanda mau apa? Pertanda sudah mau apa? Dipanggil oleh Allah. Wis gak usah moco lagi, siap-siap tobat yang bener, keluargane dipersiapkan, utang-utange disauri, kabeh dijalui, sepuro lewat WA, lewat apa. Padahal dalam keadaan sehat-sehat gitu. Ya nggak ngerti nanti meninggalnya sebab apa kayak gitu. Kan banyak orang nggak ngapa-ngapain moro-moro meninggal gitu ya. Nah itu nggak tahu apa. Apalah banyak sebab gitu ya. Nek wis ngono iku wis gak usah maca. Pertanda bahwa akan segera bertemu Nabi di alam yang berbeda. Itu artinya Nabi itu ahlan wa sahlan kepada kalian. Ini namanya busyra. Apa? Busyra. Sama nek gelem maca nggih, tak ijazahno ini teko abah. Abahku dari Mbah Wahab. Berarti sanadnya jelas. Mbah Wahab dari gurunya.
gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan seterusnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Jadi berguru itu wajib. Berguru agama, agama kok gak ada gurunya setan. Ya, nah, terutama di bidang tasawuf harus ada gurunya. Syariat juga sama. Jadi jangan salah memilih guru. Oke. Sampai di sini anak. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Oh, sing turu iku ngarang kitab sing turu. Ya. Sing gak teko nduk majelis iki kok gak ketemu Kanjeng Nabi. Gak oleh ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.